PJ Heru ubah honor TA sebesar 29,5 juta rupiah per bulan. Gembong sebut wajar untuk tingkatkan kualitas. Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono dikabarkan mengubah soal honorium senilai 29,5 juta rupiah yang sebelumnya diputuskan mantan Gubernur Anies Baswedan senilai 8,2 juta rupiah per bulan. Adapun anggaran honorium untuk tenaga analisis kebijakan gubernur atau wakil gubernur sebesar 19,65 juta rupiah per bulan. Kemudian ada juga alokasi gaji untuk tenaga penunjang kegiatan gubernur atau wakil gubernur senilai 9,4 juta rupiah per bulan. Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan bahwa tidak ada masalah jika hal tersebut untuk meningkatkan kualitas pidato PJ Gubernur. Ya, untuk meningkatkan kualitas pidato dan sebagainya, saya pikir wajar. Kalau itu ada kenaikan kan gitu, itu hal yang wajar, ujar Gembong saat dihubungi poskota.co.id. Gembong mengatakan itu sebagai tanda untuk menghargai kinerja dari TA itu sendiri, kalau tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Iya, kalau tujuannya untuk meningkatkan kualitas sementara honornya ala kadarnya, ya mimpi aja, kan gitu, kata Gembong. Ini kan profesionalitas, juga kita harus hargai. Cara menghargai ya secara proporsional kita berikan honor yang sepadan, gitu, sambungnya. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga menegaskan yang paling utama jika itu memang dirubah PJ Heru Budi adalah transparansi dan sesuai dengan aturan. Yang paling penting itu transparansi bahwa yang dikeluarkan Pemprov DKI itu dikeluarkan secara transparan sesuai dengan aturan yang paling utama kan di situ, sehingga kemudian hari tidak menimbulkan temuan, tidak menimbulkan kecurigaan. Pesannya. Sebelumnya, pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengubah keputusan mantan Gubernur Anies Baswedan soal honorium tenaga ahli non-pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Anies menetapkan gaji tenaga ahli senilai 8,2 juta per bulan. Anggaran ini untuk mendanai tenaga ahli yang menyusun sambutan, pidato, makalah, dan kertas kerja gubernur serta wakil gubernur. Kebijakannya tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1214 Tahun 2019. Menetapkan satuan biaya honorium tenaga non-pegawai ASN sebesar 8,2 juta per bulan. Demikian bunyi poin pertama Kepgub Anies Baswedan yang diteken pada 31 Juli 2019. Jelang Nataru, PJ Gubernur Heru pastikan pasokan dan harga pangan stabil. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pasokan dan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru stabil dan aman. Insya Allah harga stabil, pasokan semuanya aman sampai dengan bulan Maret, ujar pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga mengatakan bahwa harga pangan seperti cabai dan bawang tetap stabil. Hanya saja lanjut PJ Gubernur Heru, harga telur mengalami kenaikan sedikit. Namun begitu, walaupun harga telur naik, PJ Gubernur Heru meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir, sebab bisa membeli telur dengan program KJP yang nantinya akan mendapatkan subsidi. Harga cabai stabil, bawang stabil, pasokan aman. Tadi ada sedikit yang naik, telur ya. Harga telur tadi kan masyarakat sebagian yang memang sesuai dengan kriteria dan program KJP itu mendapatkan subsidi. Jadi masyarakat tertentu mendapat subsidi. Jelas PJ Gubernur Heru. Diberitakan sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajarannya meninjau Pasar Induk Ramat Jati di Jakarta Timur pada Selasa 6 Desember 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Peninjauan tersebut juga sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan inflasi dengan cara menjaga kestabilan harga menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan tetap terjaga serta memperlancar distribusi pangan. Pagi ini kami melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedianya bagi warga Jakarta. Sebelumnya kita sudah melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID guna menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, ujar PJ Gubernur Heru. Wah, Gerindra anggap Anies sebagai sosok yang tak punya etika nih. Adalah calon gubernur
yang pernah didukung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami, kader Partai Gerindra tidak boleh kita ya, mencaci, memaki. Padahal kader-kader Gerindra nih Bang Mustafa gergetan loh, ya berjuang habis-habisan, ya karena melihat Pak Prabowo ya mendukung dan memodali Mas Anies, dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame. Belum juga sah sebagai salah satu kandidat RI 1 pada Pilpres 2024, majunya Anies dengan restu Partai Nasdem sudah menimbulkan reaksi negatif di mana-mana. Ada yang menolak kedatangannya sampai harus ditangani secara keras oleh Garda Nasdem seperti terjadi di Aceh. Ada pula yang merasa bahwa majunya Anies merupakan tindakan yang bisa dibilang tak tahu diri, bak kacang lupa sama kulitnya, seperti disuarakan oleh Gerindra. Andre Rosiade, kader aktif Gerindra dalam suatu acara TV, mengungkapkan kekecewaannya dan merasa bahwa Anies tega menikung Prabowo Subianto yang disebut sangat berjasa dalam membesarkan Anies, khususnya pada Pilgub Jakarta 2017 lalu. Keberatan Andre bisa dibaca dalam kutipan pernyataan berikut. Padahal kader-kader Gerindra ini gregetan loh ya, berjuang habis-habisan karena saya melihat Pak Prabowo mendukung dan memodali Mas Anies. Dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame, dan mohon maaf ya, ini kami ya yang di bawah, ternyata Mas Anies pun maju. Itu hak beliau, kami hormati. Tapi mbok ya etika, ngomong ke Pak Prabowo. Wah, ternyata ada yang panas hati nih. Sah-sah saja sih bersuara kayak begitu, tapi kalau ada pihak tertentu yang dahulu sebarisan dengan Prabowo dan Gerindra, lalu menuding Prabowo kurang beretika dengan bergabung menjadi menterinya Jokowi, sepakat dengan Sandiaga Uno, maka Andre juga seharusnya tidak keberatan, ya kan? Soal etika Anies yang dia anggap buruk karena nggak berpamitan atau minta izin dengan menemui Prabowo untuk mengutarakan niat maju sebagai kandidat dari Partai Nasdem. Dari kata memodali dan patungan rame-rame, maka bisa diduga bahwa Anies memang nggak memiliki cukup dana buat bertarung dan memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Sampai kader-kader Gerindra kudu membiayai perjalanan politik Anies, yang semoga saja sekarang sudah dianggap lunas ya, dengan balas budi tertentu yang Anies berikan selama 5 tahun menjabat. Hanya kalaupun belum kembali, gampang kok, tinggal berkuar-kuar saja sambil bertekad untuk menghadang upaya Nasdem mencapreskan Anies supaya potensi suara yang mengarah ke Gerindra, baik untuk Pileg maupun Pilpres, tidak terpecah atau jangan sampai banyak yang dicuri oleh Anies. Ya, selamat meneruskan kebaperanmu saja Mas Andre dan seluruh kader Gerindra. Cuma kalau berkuar di media saja sih percuma, kalau tanpa aksi nyata membendung niat Anies mendapat tiket di Pilpres 2024 nanti. Ayo Mas Andre, jangan nanggung kalau mau membalas orang yang kau sebut tidak punya etika itu. Gendang kader Gerindra yang patungan demi modali Anies menangi Pilkada. Anak buah Prabowo sesalkan sikap Anies, mbok ya etikanya, ngomong. Keputusan Anies Baswedan maju sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem rupanya menyakiti perasaan kader Partai Gerindra. Pasalnya, Anies bakal bertarung melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024, di mana dia merupakan ketua umum dari partai yang mendukung Anies habis-habisan di Pilkada 2017 silam. Curhat itu disampaikan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade dalam acara Catatan Demokrasi yang dikutip dari kanal YouTube TV One. Awalnya dia menyebut bahwa ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru paling sering diselimi, dicaci, dan dimaki. Bahkan muncul narasi bahwa Prabowo mendukung Anies di Pilpres yang kemudian kontennya disebar secara masif di jejaring maya. Ini memang resiko Pak Prabowo sebagai seorang patriot. Beliau dicaci dan dimaki karena pilihan beliau bergabung dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo sebagai seorang mantan prajurit saat itu melihat kondisi bangsa yang terancam terpecah belah karena berbeda pilihan politik. Jelas Andre dikutip pada Kamis 8 Desember 2022. Karenanya lanjut Andre, demi persatuan dan keutuhan bangsa, Prabowo memutuskan bergabung di kabinet pemerintahan Jokowi. Akhirnya terjadi kondusivitas, stabilitas, terjadi persatuan antar anak bangsa yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang unggul menghadapi pandemi COVID-19. Andre lantas menyinggung keputusan Anies maju di Pilpres 2024 yang diusung Partai Nasdem. Prabowo memerintahkan kepada seluruh kader Gerindra untuk tidak mencaci dan memaki Anies. Karena pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang riang gembira. Setiap kandidat didorong menyampaikan program bukan dengan mencaci maki lawan.